petenteng di sini. Siapa yang petenteng? Kamu. Gak usah ngomong sama saya. Kamu yang ngotot. Mau bukti video? Udah, ini sekarang sudah ada nih. Kita saksikan semuanya. Silakan Pak. Bapak boleh bantu, silakan. Silakan dia yang milih. Iya. CTS mantap. Bersama Mualaf Story. Sekarang ini kita sedang berjumpa dengan Nia Mualaf baru seminggu. Kita akan berbincang-bincang seminggu ya. Kita akan berbincang-bincang dengan Nia yang dimualafkan oleh Ustadz Ipung Ayah Sofia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nia. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Saya dengan Bika. Oke. Gimana Nia? Sudah seminggu kita Nia mualaf ya? Kurang lebih. Kenapa bisa ingin masuk menjadi agama Islam? Apa ada yang nyuruh atau gimana? Oh enggak sih, kalau ada yang nyuruh enggak, cuman memang apa ya, udah bolak-balik, apa maksudnya bolak-balik nyari kenyamanan gitu, ujung-ujungnya tetap balik lagi ke sini, balik lagi ke Muslim lagi. Mungkin karena lingkungan juga atau apa, aku juga kurang ngerti, cuman apa ya, ketika ada masalah atau apa, nyaman aja kalau ngedengerin, mungkin kayak ada suara azan atau ada yang lagi sholawatan atau apa, lebih apa ya, adem bawaannya. Oh iya. Sebelum Muslim yang namanya apa Kristen apa ya? Kristen Protestan. Selain Kristen pernah coba-coba agama lain yang belajar? Mungkin kalau untuk dulu kecilnya pernah Buddha, karena kan memang keluarga ada yang Buddha, ada yang Kristen Protestan. Sempat ada beberapa kali datang ke gereja Katolik juga, ngejalanin misa juga, paling 3 itu sih. Paling kalau misalkan untuk Muslim sendiri, dulu suka ngikutin ikut-ikutan sholat pas kecil. Yang ngurus di rumah ya? Dulu pas lagi masih kecil banget. Gimana perasaannya? Kalau dulu pas kecil mah mungkin seru-seru aja kali ya. Masih kecil banget lah ya? Masih SD kayaknya. Kurang lebih masih SD kelas 1, kelas 2 mungkin suka ngikutin. Cuman baru mulai benar-benar terjun lagi itu mungkin setelah keluar dari rumah, karena kan lingkungan banyak teman-teman yang agamanya Muslim juga, nanyain segala macam. Cuman nggak ada yang pernah maksain atau udah ini aja ini, enggak, tapi lebih ke arah apa ya, karena mungkin tinggalnya dulu sering deket masjid atau apa, kan suka ngedengerin apa suara azan, atau mungkin ada yang sholawatan atau apa segala macam, itu bawaannya adem aja gitu. Oh iya, Nia, ya, waktu disyahadatin itu sama Ustadz Ibu sama atau Ibu Atika ya? Ibu Atika ya? Ibu Atika ya? Ya kebetulan kita juga menyaksikan juga itu Kavina ya, di situ. Sehingga kita sempat ngobrol sama Ustadz Ipung. Ustadz Ipung kan kebetulan di Malang nih ya kan, kita kan di Jakarta. Otomatis kan kita bisa kapan aja bisa ketemu dia kan. Betul. Sampai saya izin minta nomor telepon dia kan. Boleh Ustadz Ipung silakan Bu Rudy gitu ya. Akhirnya saya bilang apa? Nanti kalau dia mau tanya-tanya tentang Islam, mau tanya tentang agama Islam, ya bisa ke kita lah ya. Makanya nomor teleponnya juga kita kasih ke Ibunya juga. Seperti itu sih ya. Terus syarat-syarat yang di Ayah Sofia itu apa ya? Dia harus bisa baca ayat apa gitu? Enggak sih, lebih ke arah mungkin dokumen aja ya? Dokumentasi aja, apa dokumen apa KTP, fotokopi KTP, KK gitu-gitulah. Tapi sekarang ini udah seminggu ya, apa yang ada kabar dari Ustadz Ipung harus datang lagi atau
kasih guru ngaji untuk ke rumah gitu? Untuk guru ngaji mungkin nanti katanya Ustadz Ipung sempat mau ada salah satu orang yang mungkin dipercayakan untuk ngajarin aku, cuman memang sampai sekarang belum sempat ketemu. Gitu. Belum sabar lagi ya. Dan dengar-dengar nih Nia sebelum masuk Islam kayaknya Nia udah belajar banyak tentang agama Islam ya, terutama baca-bacaan. Kalau dibilang banyak dikit. Al-Fatihah atau sholat, bacaan sholat itu. Terus apa yang Nia bisa sekarang ini? Al-Fatihah sudah bisa. Bisa, cuman ya mungkin kalau untuk panjang pendeknya masih belum ya. Cuman kalau untuk pure bacaan hafal. Iya. Terus 30 udah apa dong? Al-Ikhlas sudah, Anas sudah, Al-Falaq aku agak lupa. Itu udah alhamdulillah ya, namanya udah 3 minggu, baru seminggu ya, udah bisa sebagai bacaan untuk sholat lah ya. Pemirsa Nia ini Apa yang favorit? Kalau pertama hafal mungkin benar-benar pertama sih sebenarnya Al-Fatihah. Karena waktu itu mungkin sempat sering ngedengerin Al-Fatihah tapi maksudnya dibacain dengan lantang di masjid ya, jadi secara nggak sadar mungkin kayak sama aja kayak kita kalau ngedengerin lagu nih kan, kalau kita sering-sering denger lama-lama hafal liriknya. Nah kayak gitu, jadi begitu belajar pas lagi baca Al-Fatihah walaupun nggak tahu panjang pendek atau gimana nya, bacaan sedikit-sedikit paham, jadi begitu baca oh ini begini gitu. Lihat artinya gitu. Kalau untuk arti sih mungkin masih belum terlalu. Iya. Tapi kebetulan Nia ini udah menikah ya. Sekarang ini punya anak 4 bulan ya, alhamdulillah. Dan suaminya juga Islam pure ya. Sambil kecil lah ya. Tapi diajarin nggak sama suaminya nih masalah sholat, tentang sholat? Kalau untuk itu dia ngajarin sedikit-sedikit memang iya, cuman dia lebih ke arah yang Belajar sendiri lah gitu ya. Belajar sendiri, nggak mau yang kesannya memaksakan aku harus belajar begini enggak. Lebih ke arah ya kalau memang mau belajar, mau tanya silakan, tapi kalau misalkan memang mau nyari tahu sendiri sok silakan gitu, maksudnya kayak gitu. Oh iya, saya mau nanya. Apa tuh? Katanya Nia itu kan sebelum Kristen kan ada 3 ya. Yang tadi Ada Buddha, Protestan, itu satu lagi apa? Katolik. Itu kenapa bisa kayak gitu tuh? Iya, saya bingung tuh. Dan apa memang harus coba-coba dulu mencari kebenaran atau cari yang cocok, gimana tuh? Kalau untuk itu mungkin karena keluarga ya, maksudnya Keluarga ya. Kecil Protestan. Almarhum mamah itu kan Buddha sebelum sakit, jadi ngikut mama Buddha. Terus papa kan Kristen, jadi sambil ngejalanin Buddha kadang dulu suka ngikut sekolah minggu juga, tapi lebih ke Buddhanya dulu. Begitu mama sakit, mama pindah ke Kristen, mulailah aku Buddha itu ngejalanin karena oma. Karena tante yang di keluarga mama kan kebetulan agamanya Buddha, akhirnya ya sering nemenin ke wihara, tetap sembahyang, tetap ini. Tapi Kristen Protestan ini baru benar-benar dijalanin mungkin setelah mama nggak ada ya. Setelah mama nggak ada, terus Pas usianya umur berapa? mama meninggal tahun 2008. Berarti Nia masih Kelas SMP? 4 SD. SD. Oh, setelah mama meninggal barulah Nia menjadi Ngejalanin. Buddha lagi, Kristen gitu Masih. ya? Oh, masih di Buddha. Masih. Oh. Karena kan waktu mama meninggal aku tinggal sama keluarga almarhum mamanya di Bogor. Ya. Nah keluarga itu keluarga mama rata-rata Buddha, jadi masih ngikut sembahyang juga ke gereja iya. Cuman kalau untuk hari Minggu biasanya aku ngikut sama tante aku yang Katolik. Oh, gitu. Berarti ke gereja Katolik tuh? Ke gereja Katolik iya, ke gereja Kristen iya. Oh, gitu. Nggak apa-apa itu, begitu-begitu. Ya namanya masih kecil kan ngikut-ngikut. Iya. Jadi itu masih agama sebelum Islam itu masih ikut-ikutan aja gitu. Dan sekarang pun waktu dulu belum Muslim, gereja pun masih ikut-ikutan seperti itu, nggak rutin seminggu sekali gitu ya. Kalau Pas kemarin sebelum mualaf masih ke gereja? udah nggak pernah. Udah nggak pernah. Kenapa tuh nggak pernah? Kita perlu tahu tuh kenapa ya? Kenapa tuh? Lebih ke arah ini sih, apa ya, ada sedikit sakit hati lah di masa lalu, sama mungkin ada, aku nggak mau nyebut ininya, Orang ya? oknum-oknum lah, Oknum-oknum ya. oknum-oknumnya ada yang bikin aku sakit hati, tapi
sakit hatinya ini sampai kayak kok orang yang orang yang di gereja kok seperti ini gitu loh, maksudnya kok orang yang aku percaya justru malah begitu gitu. Akhirnya memang sempat agak sedikit ngejauh itu, Jadi malas ya kita ke gerejanya. jadi lebih ke arah apa ya, aku mau baik aku mau buruk, penilaian orang itu kan beda-beda Ya benar. tapi apa yang baik apa yang buruk, mau mereka taunya aku jahat atau mereka taunya aku baik atau apa, ya yang di atas yang tahu aku seperti apa, bangetnya itu seperti apa kan Tuhan yang tahu lah, ibaratnya kayak gitu. Jadi Iya. lebih ke arah ya apa ya, aku nggak ke gereja, aku nggak ini, yang penting aku tetap menjalankan hidup seperti biasa aja udah gitu, maksudnya nggak yang apa ya, fanatik banget, oh kata Tuhan begini enggak. Lebih ke arah ya Terakhir udah. ke gereja itu tahun berapa kalau boleh tahu? Terakhir Nia ke gereja. Oh tahun segini gitu. Terakhir kali udah saya udah nggak mau ke gereja lagi deh. Tahun berapa kalau boleh tahu? 2020 terakhir banget itu 2020 kalau nggak salah. Mau menjelang baru-baru Covid ya? Iya, baru-baru Covid itu pun ngikut ke gereja karena pacar. Karena pacar ya harus Tapi rajin memang ibadah lah ya. Enggak harus rajin ibadah juga, cuman karena memang dia ngajakin ya udah gitu kan, maksudnya apa salahnya aku sempat ngikut. Walaupun di situ mungkin statusnya aku udah sempat belajar soal Islam juga ya. Sudah sempat tuh Udah belajar? sempat sebelum aku Itu terakhir. karena apa tuh belajar Islamnya kalau mau tahu? Karena teman, karena ada mau tahu, atau karena apa ya? Atau karena pacar ya? Lebih karena gini sih, mungkin kalau disaranin iya, tapi aku curhat lah sama temen aku waktu itu kalau apa namanya, kok aku ada satu masalah besar waktu itu yang bikin aku sempat kayak semacam apa ya, kalau bahasa spiritualnya mungkin sempat hilang arah lah, nggak tahu mau kemana. Kalau untuk curhat sama manusia kita udah biasa gitu, tapi aku butuh lebih dari itu gitu, maksudnya aku cobalah waktu itu baca Alkitab, aku ini kok tapi Alkitab apa tuh? Alkitab Kristen. Oh Kristen. Kristen Protestan. Cuman kok tidak menemukan ketenangan di situ, malah kayak kok begini sih? Apa yang dibaca Kok begini itu? sih? Yang dibaca apa? Ingat kurang lebih. Kalau untuk itunya kalau nggak salah inget sih Perjanjian Baru, tapi aku nggak tahu maksudnya aku baca apa waktu itu. Aku cuman berdoa, maksudnya minta arahan segala macam ini, asal buka aja, asal baca aja. Tapi kok maksudnya malah jadi kayak apa ya, marah. Maksudnya Jadi marah emosi. kok begini sih gitu. Sampai akhirnya di waktu yang hampir bersamaan ngedengerin ngedengerin azan, yang tadinya marah, yang tadinya mungkin emosi sama diri sendiri, nyalahin diri sendiri, Tenang itu denger azan ya. denger azan Enak ya, gitu suaranya. udah ngedengerinnya kayak apa ya, kayak kita ngedengerin lagu yang menenangkan aja gitu. Nah akhirnya ngobrol-ngobrol sama temennya segala macam. Yang muslim ya? Kalau Gimana kata tuh? temen aku, Tahu kita. kalau kata temen aku ya mungkin memang lu dapet hidayah mungkin. Apa salahnya kalau misalkan lu memang mau belajar ya coba aja belajar. Pelan-pelan mulai dari situlah, maksudnya aku nggak belajar maju atau apa sih waktu itu, cuman memang mulai nyari tahu pelan-pelan, terus Itu dari 2020 itu? sebelum 2019 akhir lah. Sudah mulai mau mengenal Islam lah ya? Apa namanya, cuman sendawa. Udah sempet nyari tahu, udah sempet ini segala macam, tapi masih Ragu. Dibilang ragu-ragu mungkin enggak, tapi lebih ke arah Masih kayak bingung. karena kan otomatis ketika aku mau mempelajari satu hal yang baru segala macam, kebiasaan yang lama aku ini kan di Kristen nih, jadi kayak maksudnya masih agak bingung kebiasaannya gitu loh maksudnya. Jadi masih penyesuaian itu. Nah di tahun 2020 yang itu tuh yang sempat diajak ke gereja segala macam, dengan harapan maksudnya mungkin lebih ke arah kalau memang Tuhan mau
Tuhan menganggap aku ini anak yang hilang. Kalau memang Tuhan pengen aku balik, ketika aku ke gereja itu kan otomatis aku harusnya merasakan ketenangan. Ketenangan, ya. Tapi kok ini Seperti dapat hidayah lah. gitu ya. Tapi kok ini tetap masih kayak anak yang hilang. Tetap aja gitu. Akhirnya sempat ya dibilang ateis enggak. Kalau ateis kan nggak percaya sama Tuhan ya. Tapi kalau ini aku lebih karena gini, aku percaya adanya Tuhan. Agama apapun itu beda-beda doang penyebutannya, cuman beda sejarahnya doang. Tapi aku percaya Tuhan itu ada, Tuhan itu baik. Nggak ada Tuhan yang mengajarkan untuk berbuat jahat ke orang lain. Ya pokoknya intinya berbuat kebaikan gitu segala macam. Akhirnya ya udah menjalanin hidup aja gitu. Ya. Nah, saya mau nanya, kan katanya kan itu perjalanan dari 2019 ya. Berarti kan sampai kemarin Mei 2024 barulah dia bersahadat. Nah, apa yang membuat pemicu sehingga kamu tuh, oh saya mau Islam aja deh, mau syahadat aja nih di bulan Mei ini. Apa tuh yang membuat kamu seperti itu? Mungkin lebih ke arah. Padahal dia udah sholat loh, udah puasa, walaupun belum Islam loh. Hebat kan? Jadi yang ngajarin tetangga-tetangga gitu ya. Ya teman-teman. Mungkin kalau untuk itu lebih ke anak sih. Jadi Karena pertama yang belajar itu apa yang pertama dia belajar itu sebelum muslim kan belajar agama Islam nih. Apa yang dipelajarin pertama kali ya? baca sama dengan azan gitu kan. azan. Terus setelah itu Aku sempat ngikut puasa juga full 1 bulan. Terus belajar Iqra ya, buku Iqra itu sempat belajar ngaji juga, cuman masih sekarang mah udah lupa banget, udah ini banget. Cuman kalau untuk bacaan begitu paling ya itu. Sebenarnya dulu hafal 3, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas. Cuman yang paling ingat Al-Ikhlas. Karena pendek ya. Terus mungkin kalau yang lain ada sedikit variasi jadi agak sedikit bingung. Paling itu sama udah sih paling itu. Nah, pas mau masuk Islam hubungi Ustadz Ipung itu gimana prosesnya? Waktu itu sebelum sama Ustadz Ipung memang aku udah sempat ngomong sama teman aku. Maksudnya aku berniat mualaf gini. Temanku pun sempat mau bantuin, cuman itu banyak hambatannya. Entah waktu itu kebetulan Ustadznya temen aku itu lagi berangkat haji. Jadi nungguin dia pulang dulu ya kan, ya segala macam. Tapi begitu pas balik juga ngatur jadwalnya ya ini gitu kan. Sampai akhirnya Dia gimana? dari mana itu tahu ya Islam Ustadz itu Kayak Sofia itu dari mana? Dari udah terkenal banget emang Ustadz itu ya. aku pokoknya nyari malah center Bekasi, ketemunya itu. Oh iya, nanti Bekasi ya. Dia cabangnya di Bekasi, ada di Ciledug, ada di Depok, pusatnya di Malang. Tapi dia ada di Makassar juga. Hampir di beberapa titik kota di Indonesia dia ada. Karena dia memang fokus untuk mualaf center di Indonesia. Ya mungkin kedepannya bakal go internasional kayak kita doain aja kan ya, ke luar negeri, Singapura, Cina, Amerika, Jepang dan sebagainya. Amin. Oke, gimana? Sinjan, ada pertanyaan untuk sini ya? Mau ada tambahan Bang Sinjan? Saya senang banget ya kan, mudah-mudahan saya bisa lihat kamu jadi muslim yang istiqomah ya. Nanti Masih belajar. kita juga ada jus hama, nanti kita kasih ya. Minimal kamu baca-baca pelan-pelan aja terjemahan Islamnya, itunya bahasa Indonesia ya. Nanti baru artinya baru dibaca pelan-pelan. Fatihah udah bisa nih ya? Boleh dites nggak? Boleh baca Ya, kata Fatihah bisa. Kalau tiba-tiba ngomong di tes lupa. Yang bisa aja, bisa aja. Ayo. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Beneran udah bisa kan? Mau tanya apa? Sholat. Ikhlas lagi. Ikhlas. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanallah. Mudah-mudahan jadi pahala ya. Karena dia tahu gak, baca Al-Quran itu satu kata aja 10 kebaikan.
Jadi kalau Qul huwallahu berapa kebaikan itu? Ya, itu 10 kebaikan. Jadi kalau belajar, apalagi terbata-bata, itu pahalanya berlipat ganda lagi lebih dari 10 kebaikan. Ya, Ini mau belajar terus-terus. ya. Ini contoh Semoga rajin ngaji. menjadi Islam yang kafah, Kafah, amin. Islam yang istiqomah. Islam yang sukses dan bahagia lahir dan batin. Amin. Selamat dunia akhirat. Oke, pemirsa Opsi TV, sekian dulu dari kami, saya Vina dan Saya Pinkan. Dan ini Nia. Ya. ini sahabat saya Farida, pamit undur dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah bermanfaat ya. Oh berdua, aku nyingkir. Oh menyingkir tuh. Kalau udah TV yang ngomong susah. Boleh. Oh boleh boleh. Mau apa? Es apa? Es apa? Es apa? Teh botol atau teh manis? Hah? Apa itu nutrisi? Nutrisari ya. Nutrisari jeruk satu. Kamu mau minum nggak? Enggak udah. Kalau gugup minumnya kayak unta. Aku dari tadi kesini. Ya Allah, ya Tuhan. Ya. Udah. Lu rekam lagi aja. Udah, oke. Mantap ya. Ya, kita ngobrol nggak jauh beda dari tadi. Santai aja mau gue. Oke. Habis ini kita selesai. Jam berapa ini? Oh, ya udah ya cepet ya. Udah malam. 22.58 belum. Oke. Ngopi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Mualaf Story, hari ini alhamdulillah saya sedang bertemu dengan salah seorang mualaf yang belum lama saja melakukan syahadat di daerah Bekasi. Nah, alhamdulillah saya juga menjadi saksi pada saat itu di dalam syahadatnya beliau dengan Mualaf Center Indonesia, yaitu Mualaf Center Ayah Sophia. Pada saat itu saudari kita ini dimualafkan oleh Ibu Etika dan Jesslyn Telestari, betul ya? Betul. Alhamdulillah. Langsung aja kita perkenalkan salah seorang mualaf yang baru lagi ya. Ini buat umat Kristiani jangan pada sedih. Ini ya inilah kenyataannya, harus diterima. Mengapa dia mau pilih Islam ataupun kenapa dia mau menjadi mualaf? Mau tahu ceritanya di Mualaf Story, kita akan kupas semuanya bersama Nia. Assalamualaikum Nia. Waalaikumsalam. Nah, kalau di Islam kita nggak boleh bersentuhan ya, bukan muhrim. Kalau udah jadi istri baru boleh. Kayak gitu. Itu kalau di Islam seperti itu. Kalau di waktu masih jadi oten lagi mana? Boleh ya? Boleh aja sih. Boleh aja. Sih aku juga. Nggak tahu juga sih, aku bukan yang ini banget soalnya. Boleh ya? Boleh kayaknya. Bukan kayaknya, emang boleh ya. Oh, emang boleh. Boleh. Dan ya lumayan bebas lah ya. Ya, bisa dibilang begitu. Lumayan bebas ya. Nah, tapi di Islam ini kan aduh,
lumayan berat nih ya. Ini kita langsung ngobrol aja ya. Nih di Islam ini ada sholat 5 waktu, ada puasa, terus ada sunah-sunah yang harus dilakuin. Banyak lah yang harus kita lakukan sebagai seorang muslimah, dan saya sebagai seorang muslim. Nah, Nia ini mengambil keputusan yang menurut Sinchan ini agak-agak keren gitu loh, keren banget lah, bukan agak-agak lah. Yang dimana yang tadinya di tempatnya Nia itu ya Sinchan tahu sedikit lah, hanya minggu, ya kan? Iya. Bener ya, waktu itu suka minggu suka ke gereja. Udah jarang sih. Oh, udah jarang nggak juga. pernah malah. Waktu itu kamu apa sih, Protestan? Iya. Protestan ya. Om pernah ini. Om aja kali ya, kayaknya udah tua banget jadi om aja ya. Aduh, saya lebih tua banget. Oke. Nah, bisa diceritain nggak sih perjalanan spiritual menjadi muslim ini seperti apa? Mungkin lebih ke arah apa ya? Lebih ke arah nyaman pada saat ngedengar apa azan, ada yang Salawat ya. selatan atau apa, mungkin lebih adem ngedengarnya. Cuman waktu itu kan mungkin sebatas apa ya, kayak ibarat kita ngedengerin lagu kan, ada yang kita suka, ada yang enggak gitu, mungkin kayak gitu. Cuman kalau untuk apa namanya, bener-bener ininya gimana ya ngomongnya? Iya, apa namanya, mungkin lebih adem, lebih ini, dan apa, mungkin ngerasa lebih nggak marah kali ya. Yang tadinya marah, yang tadinya mungkin sedang menyalahkan diri sendiri atau apa segala macam, ketika ngedenger mungkin suara azan atau suara orang sholawatan atau apa segala macam, mungkin lebih tiba-tiba langsung kayak apa ya, ibarat api tuh langsung disiram air tenang gitu. Ya. Udah nggak, bukan berarti nggak marah ya, tapi lebih ke arah yang kayak Adem lah. ya udahlah. Iya. Oke. Oh, berarti Nia sendiri waktu sebelum masuk dan mengenal Islam atau itu segala macam, Nia itu orangnya sangat temperamen ya, agak pemarah atau apa? Sampai sekarang masih sih. Oh, sampai sekarang masih. Tapi kan sekarang udah Islam, harus ya. Belajar itu kan belajar. apa, lebih ke arah mungkin belajar pengendalian diri gitu. Iya, pengendalian. Cuman kalau untuk dibilang temperamental, ya batu ya. Lebih susah dikasih tahu. Oke. Nah, Sinchan juga kita pernah ngobrol di Ayah Sophia sedikit ya, waktu itu di tempatnya Ustadz Ipung ya. Ini cerita keluarganya, perjalanan hidupnya Nia tuh lumayan menarik. Bisa nggak kita berbagi sama teman-teman Mualaf Story? Dan ini juga make sense sama kenapa kamu akhirnya memilih ke Islam. Muslim. Ya. Mungkin kalau untuk apa namanya, keluarga sendiri, kalau keluarga kan memang udah campur dari sananya ya. Dulu mama Buddha, papa Kristen, jadi mungkin didikan yang paling kencangnya dua itu kali ya. Cuman pas lagi waktu itu aku suka ngikut mbak sholat juga, iseng-iseng. Nggak tahu sih sebenarnya mama papa nggak tahu kalau aku ngikut-ngikut kayak gitu, nggak tahu. Cuman apa ya, kalau kata teman-teman mungkin atau gimana yang memang udah aku ceritakan soal keluarga atau gimana, mungkin aku mendapatkan hidayah mungkin karena aku bukan anak kandung. Aku bukan anak kandung dari papa mama yang merawat aku dari kecil. Mungkin kalau mereka kan mungkin orang tua lu muslim kali atau gimana gitu ya. Ada juga yang mungkin bilangnya mungkin karena pengaruh lingkungan, karena kan lebih banyak yang muslim ya. Mungkin setelah aku keluar dari rumah itu lebih banyak yang muslim daripada agama lain gitu. Mungkin karena itu juga, tapi kalau aku pribadi mungkin lebih ke arah ada apa ya? Darahnya darah Islam kayaknya. Kalau itu aku nggak tahu. Oh, iya. Karena memang nggak pernah. Kamu memang berarti
Ini mohon maaf ya. Iya, nggak Nani. apa-apa. Jadi Om jadi agak sedikit agak dalam nih nanyanya. Berarti memang kamu dari masih kecil kamu memang udah nggak kenal sama orang tua kamu. Dari bayi. Dan aku Dari baru tahu apa kalau aku bukan anak kandung itu tahun 2018. Umur Berapa ya? Umur 15. enggak 2017, 2018 mungkin sekitar 18 19 tahun kurang lebih Oke. segitu mungkin ya. Udah dapet KTP baru tahu dah tuh kamu. Baru Iya. dikasih baru lah ya. Baru tahu karena ya ada sedikit masalah keluarga, terus akhirnya dibongkar lah. Kalau aku ini bukan anak kandung, tapi kalau papa sendiri kan nggak yang ngomong maksudnya orang tua kamu tuh sini enggak, tapi lebih ke arah yang kamu harus tahu, papa sayang sama kamu seperti anak papa sendiri, kamu nggak perlu nyari tahu kamu dari mana atau gimana segala macam. Jadi memang sampai sekarang aku masih belum tahu dari mana asal usul segala macam, belum tahu. Cuman mungkin ada penyebab dari situ juga atau gimana, aku juga kurang ngerti ya kalau untuk kayak gitu juga. Tapi kamu sempet nggak cari tahu gitu? Ada rasa ingin tahu siapa sih sebenarnya ayah sama bapak aku sendiri atau? Kalau untuk keinginan cari tahu pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Karena aku sendiri orangnya juga kan penasaranan ya. Tapi karena memang sumbernya dari papa dan papa tidak mau memberitahu sama sekali, aku cari tahu di keluarga juga. Kebetulan keluarga besar gak ada yang tahu karena waktu itu kalau nggak salah katanya papa bergerak sendiri. Jadi mereka nggak tahu, pokoknya tahu-tahu ada gitu. Tahu-tahu bawa bayi gitu. Oke. Jadi aku lebih ke arah mikirnya, aku berusaha untuk tidak membenci orang tua aku yang ngebuang aku atau gimana. Jadi aku berpikirnya aku dibuang karena ekonomi gitu, aku nggak dibuang karena aneh-aneh, aku nggak dibuang karena apa gitu kan, maksudnya pokoknya mungkin karena ekonomi. Jadi aku berusaha untuk tidak membenci mereka yang membuang aku pada saat itu. Keadaan mereka hidup atau enggak aku nggak tahu. Jadi ya mungkin ya dimanapun mereka berada, mau udah meninggal atau belum, ya udah aku nggak ada dendam lah ibaratnya kayak gitu. Lebih baik, dan mungkin sekarang aku lebih beranggapan kayak mendingan aku nggak tahu deh daripada amit-amit kalau ternyata kenyataannya tidak sesuai sama apa yang aku pikirkan, malah akunya yang sakit hati mungkin atau gimana segala macam, mungkin agak susah ikhlas atau gimana, kan aku nggak tahu. Jadi mungkin ketidaktahuan aku ini yang sekarang ini mungkin aku anggapnya berkah. Oke, sorry ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi agak nanya-nanya yang agak-agak dalam. Nggak salah. Nah, berarti akhirnya dari yang merawat kamu lah ya, yang akhirnya jadi orang tua kamu, di situ yang agamanya berbeda berarti tadi kata kamu ya. Ada Buddha, Kristen. Kalau Katolik itu kan jatuhnya tante. Bukan maksudnya bukan papa atau mama, tapi tante jatuhnya. Oh, setelah mama meninggal tadi. Betul. Setelah mama meninggal, papa nikah lagi. Oh, ini tante adiknya mama, bukan sama yang nikah lagi. Kalau sama yang nikah lagi sama papa itu Kristen juga, Protestan. Juga. Tapi papa sekarang udah Kristen berarti. Kalau papa memang Kristen. Awalnya aja Buddha. Yang awalnya Buddha itu mama, almarhum mama. Oh iya, oke, sorry. Berarti Iya, Buddha mama. Yang baik ya. Yang baik sama kamu itu kan. Yang sampai akhirnya kamu kayaknya Buddha itu lebih nyaman ya. Iya, sempat ngerasa seperti itu mungkin karena mungkin pada saat namanya anak kecil kan kita pikirannya masih belum serumit sekarang, overthinking segala macam gitu-gitu Rasa ya. keinginan tahunya juga nggak tinggi lah ya. Iya, jadi lebih ke arah mungkin karena aku ngelihat rata-rata temen aku atau misalkan itu pada saat itu kok kayaknya mungkin yang Buddha ini bawaannya adem aja, maksudnya nggak yang banyak drama, nggak yang segala macam. Ditambah lagi kan maksudnya waktu itu memang mama itu tipe yang ada yang jahatin balik, ingat karma. Oh iya, dia ada karma. Jadi dari kecil itu aku sudah ditanamkan karma sama mama. Kalau aku habis berbuat jahat, misalkan aku habis berbuat jahat sama teman aku, mama tahu
kamu nggak boleh gitu, nanti kamu dapet karmanya nggak baik. Ingat, apa yang kamu lakukan itu pasti ada timbal baliknya. Kalau misalkan kamu jahat sama orang, ya nanti karma itu akan berbalik ke kamu gitu. Ngomongnya kayak gitu. Kalau dulu mungkin kecilnya gini, tiap aku nakal atau apa, misalkan tiba-tiba hujan deras, petir gede, aku dulu takut petir. Tuh, petirnya gede. Kamu habis ngapain tadi? Iya, tadi aku begini. Minta maaf ya, nanti nggak boleh kayak gitu lain kali. Kalau misalkan kamu jahat sama orang, nanti kamu dijahatin balik. Dan memang dari semua ajaran Tolpa, aku cuma percaya itu sih, karena dulu pernah kejadian instan. Aku nyubitin suster aku dulu, karena mungkin baru kenal atau apa, dulu kecil judes banget.